Apa kabar penduduk bumi? Semoga angsuran kredit motornya selalu lancar. Untuk kalian yang kaum rebahan dan mager, channel ini cocok untuk mengisi kegabutan yang tidak berujung. Video pertama Run 7 akan membahas tentang film bernuansa Annyeonghaseyo. Ya, Korea. Parasit, film ini rilis tahun 2019. Film yang disutradarai Bong Joon-ho ini menjadi salah satu deretan film terbaik di dunia. Oke, tanpa banyak basa-basi dan membuang kuota, kita langsung saja. Di scene awal kita dikenalkan dengan pria bernama Kiwo atau Kevin. Kevin ini sedang dilanda kuota yang sedang habis. Bukan karena kuota paket siangnya yang habis, tetapi karena tetangganya mereset password. Wanita dengan tinggi 165 cm ini bernama Jong atau Jessica. Ibunya bernama Chosok dan ayahnya bernama Kim Taek. Kevin mencari di setiap sudut ruangan, dan pada akhirnya ketemu di tempat yang tidak semestinya. Keadaan pun mulai membaik. Dengan 2 botol Amer dingin, Kevin diminta untuk menggantikan peran temannya sebagai pengajar bahasa Inggris. Kevin pun menyanggupin, walaupun sebenarnya Kevin teman-teman biasa. Di sini kita ditunjukkan pentingnya belajar Photoshop, yang salah satunya bisa memalsukan sertifikat kelulusan. Ini tidak untuk ditiru. Oke, lanjut. Scene sini melihatkan rumah bergaya tipe 36 bertingkat 2 dan anti atap bocor, halaman berwarna hijau dengan letak geografis koordinat X945Y371 sama dengan Z. Keluarga ini terdiri dari Tuan Park sebagai suami, Nyonya Nyeon sebagai istri, Dae-hye anak pertama perempuan, dan Dae-song si bungsu. Hari pertama Kevin mengajar ditemani oleh sang ibu. Di saat mengajar, terlihat Dae mengalami kesulitan dengan berulang kali ke soal yang sama. Tiba-tiba Kevin memegang pergelangan tangan Dae. Itu tidak lain tidak bukan karena Kevin beralasan Dae harus menjaga ritme detak jantungnya agar bisa lebih fokus. Dengan kemampuan yang berbeda dari orang lain, Kevin berhasil membuat si ibu percaya. Di sini ibu memperkenalkan dengan pembantunya yang bernama Bibi Moon. Nyonya Nyeon bercerita kepada Kevin, anak bungsunya mempunyai masalah dengan guru bahasa seninya yang selalu tidak bertahan lama mengajar. Kevin menawarkan sepupunya yang baru saja kembali ke Korea, yang sebenarnya saudaranya sendiri, untuk mengajar di rumah tersebut. Kevin bercerita, bukan hanya lulusan seni biasa tetapi bisa sampai mengerti kondisi anak. Nyonya Nyeon pun tertarik dan ingin segera menemuinya. Scenes berpindah, Kevin berhasil mengenakan Jessica dan keluarga si ibu. Di saat Jessica berbincang dengan si ibu, Kevin kembali mengajar. Hal yang tidak diduga pun terjadi. Dae mengira Jessica adalah wanita idaman Kevin, dan hal tersebut dibantah Kevin. Sejak awal bertemu, Dae telah timbul benih-benih skidi papap di hatinya terhadap Kevin. Lalu, di saat mengajar terjadi pertemuan dua insan yang brengsek. Di sisi lain, Jessica telah berhasil. Saat diantar pulang, Jessica melakukan hal gila, melepas celana dalam di mobil. Jessica mempunyai maksud lain dengan aksinya itu. Akibat dari hal tersebut, supir Yen dipecat dari pekerjaannya. Bisa ditebak siapa yang akan menggantikan posisi supir tersebut. Benar sekali, ayah dari Kevin dan Jessica. Setelah semua berjalan lancar, hasrat mereka yang lain adalah ingin menyingkirkan orang terlama di keluarga Tuan Park. Dae bercerita ada larangan di keluarganya untuk memakan buah persik. Larangan ini tidak lain karena Bibi Moon mempunyai alergi dengan buah persik. Mereka menyiapkan dengan matang untuk menyingkirkan Bibi Moon. Mereka menggunakan sebuah persik yang sedikit saja bisa membuat alergi Bibi Moon kambuh. Bibi Moon terlihat berada di rumah sakit. Dengan sengaja, Tuan Kim memotret dirinya yang sebenarnya ini salah satu dari rencana mereka. Di saat perjalanan pulang, Kim menceritakan bahaya suatu penyakit ke si ibu. Sebelum sampai ke rumah, Kim mengirim pesan ke Jessica untuk membuat alergi Bibi Moon kambuh. Dengan akting dan doktrin ke si ibu, akhirnya Bibi Moon dipecat dari pekerjaannya. Tidak membutuhkan waktu berapa lama untuk mendapatkan pengganti Bibi Moon. Ibu mereka telah hadir menjadi pengganti Bibi Moon. Awal dari tragedi pun akan dimulai. Tuan Park mengajak seluruh keluarganya untuk berkemah sekaligus merayakan ulang tahun si bungsu, Dasaong. Semua kebutuhan perkemahan pun disiapkan, tidak lupa si ibu memberi arahan sebelum mereka pergi kepada pembantunya. Terlihat keluarga Tuan Park sangat menyayangi hewan, mereka mempunyai 3 ekor anjing yang masing-masing mempunyai selera makanan berbeda. Setelah keluarga Tuan Park pergi, mereka dengan leluasa menggunakan fasilitas seperti menggunakan bathtub, kamar tidur,
dan melewati sore hari di taman halaman rumah. Di ruangan keluarga, Kevin bercerita bahwa Daye, putri Tuan Park, menyukainya dan akan berpacaran apabila Daye telah kuliah. Mereka berandai-andai, apabila Kevin benar-benar menjadi suami Daye, apakah akting tipuan ini akan berlanjut dengan mencandikan orang tua palsu untuk si Kevin. Jessica tampaknya tidak peduli, yang dia pedulikan hanyalah mengambil uang sebanyak-banyaknya dari keluarga Tuan Park. Sedang asik-asik kumpul keluarga, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Mereka sangat kaget dan panik. Tengah malam Bibi Moon datang dan memohon untuk memasuki ruangan dengan alasan ada barang yang tertinggal. Alhasil mereka pun mengizinkan Bibi Moon masuk. Kim, Jessica, dan Kevin bersembunyi saat Bibi Moon masuk. Mereka pun curiga kenapa Bibi Moon lama sekali dan akhirnya meminta untuk mengecek sedang apa Bibi Moon sebenarnya. Di ruangan bawah tanah ternyata terdapat lorong berukuran kurang dari 2 meter dan lebar 1 meter. Di sini terungkap kisah tentang Bibi Moon. Bukan saja menjadi pembantu, tetapi seorang istri yang setia yang menemani suami di kala sedih dan sulit. Setelah ditelusuri, di ruangan kecil dan sempit ada seorang pria yang hidup di bawah rumah mewah tersebut. Bibi Moon bercerita suaminya terlilit hutang karena usaha yang dulu mereka jalani bangkrut dan sampai saat ini suaminya masih dicari. Selama ini Bibi Moon menyembunyikan suaminya di basement dan setiap ada kesempatan Bibi Moon memberi makan suaminya. Tampaknya ibu dari Kevin tidak senang dengan keadaan ini. Dia mengancam akan menelpon pihak berwajib. Di saat cekcok muluk, Kim, Jessica, dan Kevin terpeleset. Bibi Moon sempat merekam Kim, Jessica, dan Kevin terpeleset. Di sini terungkap mengapa orang terpercaya Tuan Park dipecat satu persatu. Rekaman tersebut dijadikan senjata untuk membuat satu keluarga ini tunduk. Mereka diberi hukuman dengan meletakkan tangan di atas. Dengan rekaman tersebut, Bibi Moon berniat melaporkan penipuan ini ke keluarga Tuan Park. Saat Bibi Moon dan suami lengah, satu keluarga ini tidak tinggal diam. Mereka berusaha mengambil rekaman penipuan dari tangan Bibi Moon dan istri. Karena kalah jumlah, alhasil rekaman tersebut berhasil dihapus oleh Kevin. Dan di waktu bersamaan, keluarga Park menelpon untuk memberitahukan mereka membatalkan kemah karena hujan yang deras. Kurang dari 8 menit, mereka bergegas membersihkan dan merapikan ruangan yang mereka pakai. Mereka membagi tugas. Ibu Kevin menyiapkan masakan untuk pulangnya keluarga Park. Jessica membersihkan ruangan tengah. Kim bertugas mengamankan Bibi Moon serta mengikat suaminya agar tidak menjadi ancaman. Ada kebiasaan aneh yang sering dilakukan suami Bibi Moon, mengirim sandi Morse ke keluarga Park yang berisikan ucapan terima kasih. Setelah rasa semua aman, mereka mengendap-endap untuk keluar dari rumah, tetapi hal tidak terduga terjadi. Tiba-tiba Dosong turun dan meminta berkemah dan tidur di halaman rumah. Karena khawatir dengan Dosong, akhirnya Tuan Park dan istri tertidur di ruangan tengah. Setelah terlelap, Kim beserta Jessica dan Kevin bergegas berusaha keluar dari rumah dan akhirnya berhasil. Kesialan mereka tidak sampai di situ saja. Selain mereka harus pulang ke rumah dengan jalan kaki dan kehujanan, ternyata tempat tinggal mereka telah banjir. Akhirnya, mereka mengungsi ke camp yang telah disediakan oleh lurah setempat. Di hari berikutnya, Ulta Dasong tetap dirayakan. Keluarga Park mengundang semua teman dan kerabat untuk datang ke pestanya. Tidak lupa, Kim, Jessica, dan Kevin pun diundang. Mimpi buruk keluarga Tuan Park tidak terelakkan. Suasana sangat meriah. Tuan Park meminta ayah Kevin untuk menemaninya menjadi suku Indian. Hal ini sangat disukai Dasong. Di sisi lain, Kevin stres dan muak dengan apa yang telah terjadi. Dia ingin menghabisi Bibi Moon beserta suaminya. Tetapi Kevin kurang berpengalaman. Suami Bibi Moon membalikkan keadaan yang menyebabkan Kevin pingsan karena dilempar batu. Di puncak ulang tahun, terlihat Jessica menjadi orang spesial yang membawa kue tersebut. Tetapi, tiba-tiba dari belakang suami Bibi Moon berlari, lalu menancapkan mata pisau tepat di jantung Jessica. Seketika itu, keadaan menjadi kisruh dan mencekam. Semua panik berlarian menyelamatkan diri dan keluarganya. Terlihat Jessica mengalami pendarahan yang luar biasa. Dasong pingsan karena trauma dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya, ibu Kevin berhasil menumbangkan suami Bibi Moon dan berusaha menyelamatkan nyawa Jessica. Ternyata ayah Kevin menaruh dendam kepada Tuan Park. Tanpa pikir panjang, menancapkan pisau ke jantung yang membuat Tuan Park mati. Scenes berpindah. Setelah tragedi tersebut, terlihat Kevin sedang dirawat dan dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Kevin yang telah mengalami gegar otak menyebabkan dia selalu tertawa. Kevin dan ibunya hanya menjalani hukuman percobaan atau tahanan lepas.
Jessica mati dan ayahnya hilang tanpa jejak. Dalam beberapa minggu, tragedi tersebut menjadi trending. Kevin dan ibunya selalu diikutin pihak berwajib. Untuk mengenang keluarga Tuan Park, Jessica dan ayahnya, Kevin selalu menaikin bukit untuk melihat rumah tragedi tersebut. Sesaat sedang mengamati, Kevin melihat lampu berkedip seperti sandi Morse yang sengaja dikirim. Kevin mencatat, lalu menerjemahkannya. Ternyata, selama ini ayahnya berada di dalam bunker, bersembunyi dan bertahan hidup di sana. Di hari itu, Kevin bertekad, dia ingin bekerja, punya banyak uang hingga cukup untuk membeli rumah itu, lalu berkumpul lagi bersama ayahnya. Sebelum hari itu tiba, Kevin berharap ayahnya bisa menjaga diri. Tamat. Dari film ini kita bisa menyimpulkan: 1. Hukuman dari menipu tidaklah berat. 2. Carilah pasangan yang terlanjur kaya. 3. Subscribe channel ini.